Dalam video tentang ajaran Buddha ini, kita akan menemukan 8 jenis orang yang harus kita hindari untuk ditolong dengan cara apapun. 2 di antaranya akan mengejutkan Anda. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan menceritakan sebuah kisah yang akan membantu Anda memahami pelajaran ini dengan lebih baik. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jepang, hiduplah seorang petani bernama Hiroshi, yang dikenal karena kebaikannya dan selalu bersedia membantu. Suatu hari, ia menemukan seekor ular yang terperangkap di ladangnya. Meskipun ular itu berbahaya, Hiroshi, yang tergerak oleh belas kasih, memutuskan untuk membebaskannya. Dipandu oleh ajaran Buddha tentang welas asih kepada semua makhluk, Hiroshi merawat ular tersebut, memberinya makan dan menyediakan tempat yang aman untuk memulihkan diri. Namun, segera setelah ular itu merasa lebih baik, ular itu menggigit Hiroshi dan melarikan diri. Hiroshi, yang terluka dan terkejut, menyesal karena hewan itu memperlakukannya seperti ini. Teringat akan kata-kata Sang Buddha yang mengatakan, sifat alamiah semua makhluk adalah apa adanya. Tidak bisa diubah, hanya bisa dipahami. Dia memahami bahwa sifat ular itu sedemikian rupa sehingga dia akan menggigit tidak peduli berapa banyak bantuan yang telah diterimanya. Kisah ini, seperti banyak kisah Buddhis lainnya, mengajarkan kita bahwa beberapa orang, seperti ular itu, tidak akan mengubah sifat mereka apapun yang terjadi. Hal ini mengingatkan kita akan kata-kata Buddha, seperti halnya bunga bakung yang murni di dalam air, di dalam hati manusia bersemayam kebaikan dan kejahatan. Terkadang, dalam keinginan kita untuk menolong, kita mungkin mengabaikan rambu-rambu penting tertentu, yang pada akhirnya membuat kita disakiti oleh orang lain. Penting untuk mengetahui siapa yang kita bantu dan memahami bahwa tidak semua orang akan menghargai upaya kita. Bayangkan energi Anda seperti baterai. Beberapa orang mengisi ulang baterainya, sementara yang lain mengurasnya lebih cepat daripada ponsel yang membuka ribuan aplikasi pada saat yang sama. Terdengar tidak asing? Masing-masing dari kita pernah bertemu dengan kedua tipe orang tersebut. Mari kita lihat vampir energi ini dan betapa pentingnya mengenali mereka. Sebelum kita lanjutkan, jika Anda menemukan manfaat dari video-video ini, silakan sukai, berlangganan, dan klik lonceng kecil untuk menantikan video-video selanjutnya. Mari kita mulai. Nomor 1. Yang luar biasa. Bayangkan Anda baru saja memenangkan lotre, siapa yang akan Anda beritahu pertama kali? Sebelum Anda mulai membuat daftar mental dari semua orang itu, izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah fakta menarik. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard di Amerika Serikat, 70% pemenang lotre mengalami penurunan hubungan pribadi setelah kemenangan mereka. Alasan utamanya adalah rasa iri. Namun, Anda tidak perlu memenangkan jutaan dolar untuk merasakan efek destruktif dari rasa iri. Dari promosi pekerjaan hingga hubungan baru yang membuat Anda bahagia, orang yang iri selalu mengintai, siap untuk menembakkan panah beracun ketidaksetujuan dan kebencian mereka. Psikolog Sarah Prasai, dalam bukunya The Philosophy of Envy, mengatakan bahwa rasa iri muncul ketika kita melihat adanya kesenjangan antara apa yang kita miliki dengan apa yang kita pikir layak kita dapatkan. Seolah-olah kita memiliki pengukur keadilan kosmik internal yang menjadi kacau ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang menurut kita seharusnya menjadi milik kita. Tapi ada satu hal yang menarik. Iri hati tidak selalu buruk. Bahkan, itu bisa menjadi motivator yang kuat. Seperti yang dikatakan oleh penemu terkenal Thomas Edison, untuk menciptakan sesuatu yang baru, Anda membutuhkan imajinasi yang baik dan banyak sampah. Gantikan rasa iri yang buruk, dan Anda akan mendapatkan resep untuk sukses atau bencana, tergantung bagaimana Anda menanganinya. Kuncinya adalah bagaimana kita bereaksi terhadap rasa iri,
baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Inilah salah satu kiat yang paling berlawanan dengan intuisi, namun efektif. Bunyinya seperti ini. Rahasiakan kesuksesan dan rencana Anda. Ya, Anda tidak salah dengar. Di zaman di mana tampaknya jika Anda tidak membagikan sesuatu di media sosial, maka hal itu belum terjadi, saya sarankan Anda melakukan hal yang sebaliknya. Mengapa saya mengatakan hal ini? Seperti yang dikatakan oleh guru spiritual Agung Buddha, diam adalah jawaban yang paling ampuh untuk banyak pertanyaan. Ketika Anda membagikan rencana Anda sebelum waktunya, otak Anda akan melepaskan dopamin, zat kimia yang sama yang dilepaskan ketika Anda benar-benar mencapai tujuan Anda. Hal ini dapat menimbulkan rasa puas yang semu, sehingga menurunkan motivasi untuk terus maju. Sebuah penelitian yang diterbitkan di salah satu jurnal Amerika yang paling populer menunjukkan bahwa orang yang merahasiakan tujuan mereka 67% lebih mungkin untuk mencapainya daripada mereka yang membaginya secara luas. Seolah-olah alam semesta memiliki selera humor yang aneh. Semakin banyak Anda membicarakan impian Anda, semakin kecil kemungkinannya untuk terwujud. Ketika Anda membagikan rencana Anda tidak hanya berurusan dengan psikologi Anda sendiri, tetapi juga dengan psikologi orang lain. Dan disinilah teman-teman kita yang iri ikut berperan. Seperti yang dikatakan oleh penulis dan dramawan Amerika, Gore Vidal, setiap kali teman saya berhasil, saya mati sedikit. Kalikan ini dengan setiap orang yang Anda ceritakan tentang rencana Anda, dan Anda akan mendapatkan gambaran tentang jumlah energi negatif yang harus Anda hadapi. Dalam ajaran Buddha, Zen mengajarkan bahwa setiap langkah dalam perjalanan kita adalah kesempatan untuk belajar. Seperti yang dikatakan Buddha, tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalannya. Dalam hubungan kita dengan orang lain, terutama dengan orang yang iri hati, kita harus menjadi seperti air, fleksibel tetapi kuat. Air mungkin terlihat lembut, tetapi memiliki kekuatan untuk memahat batu. Dengan cara yang sama, perilaku kita dapat mempengaruhi orang lain, meskipun tindakan kita tampak halus. Iri hati dapat diubah jika kita mendekatinya dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh guru Zen Hakuin Nekaku, semua hal itu kosong, tetapi kekosongan itu penuh dengan segala sesuatu. Anda dapat menarik perhatian tanpa menyadarinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menjadi pertapa dan menyimpan semua pencapaian kita untuk diri kita sendiri? Tidak juga. Kuncinya di sini adalah selektivitas. Seperti yang dikatakan oleh penulis buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill, jauhkan impian Anda dari orang-orang yang negatif, karena orang yang tidak memiliki impian sendiri akan membuat Anda enggan untuk mewujudkan impian Anda. Perlakukan impian dan rencana Anda sebagai sebuah resep rahasia. Anda tidak akan memberikannya kepada sembarang orang, bukan? Anda hanya akan memberikannya kepada mereka yang Anda percayai sepenuhnya, mereka yang tidak akan mengkhianati Anda, tetapi juga yang akan membantu Anda meningkatkannya. Dalam semangat Zen, ketika Anda memilih untuk berbagi rencana atau kesuksesan Anda, lakukanlah dengan cara yang menginspirasi dan bukannya menimbulkan rasa iri. Alih-alih mengatakan, "Saya baru saja mendapatkan promosi yang luar biasa," cobalah mengatakan, "Saya senang dengan tantangan baru di tempat kerja." Perbedaannya mungkin terlihat kecil, namun dampaknya terhadap cara orang lain menerima pesan Anda bisa sangat besar. Filsuf dan pencipta Taoisme Tiongkok kuno, Lao Tzu, mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas. Pilihlah kata-kata Anda dengan bijak. Jadi bagaimana kita mengenali teman kita yang iri hati? Berikut adalah beberapa tanda peringatan yang dapat mempermudah tugas ini.
Satu penyanjung yang enggan memuji. Pujian mereka lebih dipaksakan daripada senyuman pada pertemuan dengan ibu mertua. Dua si premeh profesional. Tidak peduli seberapa hebatnya pencapaian Anda, bagi mereka itu selalu merupakan masalah keberuntungan atau ketidakberuntungan. Tiga pesaing yang kompulsif. Keberhasilan Anda hanyalah alasan bagi mereka untuk memberitahu Anda bagaimana mereka melakukannya dengan lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah. 4 penyabot tersembunyi. Di depan umum mereka menyemangati Anda, tetapi secara pribadi mereka melakukan segala cara untuk merusak rencana Anda. 5 pengumpul informasi. Mereka selalu ingin tahu lebih banyak detail, bukan karena ketertarikan yang tulus, tetapi untuk menemukan kekurangan atau meniru Anda. Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri Anda. Yang kedua adalah mengembangkan apa yang saya sebut sebagai pikiran bambu. Tahukah Anda apa yang membuat bambu tumbuh kuat dan tangguh? Bambu mengubah kesulitan dan kesulitan menjadi kekuatan dan fleksibilitas. Seperti yang dikatakan oleh filosofi Zen, setiap rintangan adalah kesempatan untuk berlatih. Dengan cara yang sama, Anda dapat menggunakan rasa iri orang lain sebagai motivasi untuk terus tumbuh dan berkembang. Ingatlah, nilai Anda tidak berkurang oleh pencapaian orang lain atau bertambah oleh kegagalan mereka. Seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden Theodore Roosevelt, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Fokuslah pada jalan Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, dan perkembangan Anda sendiri. Filosofi Buddhisme Zen mengajarkan bahwa jalan menuju pencerahan adalah jalan individu, dan setiap orang harus menjalaninya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Zen Master Shunryu Suzuki, masing-masing dari kita harus menyeberangi samudra kita sendiri. Iri hati seringkali mencerminkan rasa tidak aman dari orang lain. Lain kali jika Anda merasa iri, tersenyumlah. Bukan karena Anda menikmati ketidaknyamanan seseorang, tetapi karena Anda telah menemukan tanda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Dalam semangat Zen, tersenyumlah dengan welas asih. Pahami bahwa rasa iri orang lain adalah ekspresi dari penderitaan Anda sendiri. Singkatnya, menjadi selektif tentang dengan siapa Anda berbagi kesuksesan dan rencana Anda bukanlah masalah keegoisan atau kesombongan, tetapi untuk melindungi energi Anda, menjaga motivasi Anda dan menjaga diri Anda dari rasa iri yang beracun. Lain kali jika Anda memiliki kabar baik atau rencana yang menarik, tarik napas dalam-dalam, tersenyumlah untuk diri sendiri dan anggaplah itu sebagai harta yang paling berharga. Putuskan untuk membaginya hanya dengan orang-orang yang benar-benar akan bersukacita atas kesuksesan Anda. Ingatlah, kesuksesan terbesar adalah kesuksesan yang disadari oleh orang lain dan tidak perlu digembar-gemborkan. Biarkan pencapaian Anda berbicara sendiri. Pada akhirnya, tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata dan pasti akan mengurangi rasa iri. Nomor 2. Manipulator. Kelompok ini merupakan tantangan khusus karena orang-orang seperti ini adalah seniman sejati dalam seni memanipulasi niat baik orang lain, menggunakan upaya yang tulus untuk membantu memenuhi kepentingan mereka sendiri tanpa niat untuk membalas atau menunjukkan peningkatan yang nyata. Bayangkan Anda sedang bermain catur, tetapi lawan Anda memiliki kemampuan rahasia untuk memindahkan bidak-bidak Anda tanpa sepengetahuan Anda. Itulah strategi seorang manipulator yang berpengalaman. Jangan khawatir jika Anda baru saja menyadari bahwa mungkin ada orang seperti itu di lingkungan Anda. Hari ini kita akan belajar untuk mengenali trik mereka dan mempertahankan diri dari kelicikan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Master Zen Shunryu Suzuki, yang terpenting adalah menemukan keseimbangan antara ketenangan dan tindakan. Ketika berhadapan dengan seorang manipulator, sangat penting untuk tetap tenang dan waspada terhadap tindakan Anda. Manipulator menggunakan emosi kita
untuk mencapai tujuan mereka. Dalam Zen, kita belajar bahwa kesadaran adalah kunci untuk memahami sifat sejati dari realitas. Kita harus sadar akan pikiran dan emosi kita agar tidak terjebak dalam permainan mereka. Mengapa beberapa orang tampaknya memiliki gelar PhD dalam bidang manipulasi? Psikologi memiliki beberapa jawaban menarik untuk pertanyaan ini. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas paling populer di Amerika, orang-orang dengan sifat narsis dan Machiavellian lebih cenderung memanipulasi orang lain. Seolah-olah mereka memiliki GPS internal yang diprogram untuk mencari jalan terpendek menuju kepentingan mereka sendiri. Tidak peduli siapapun yang harus mereka lewati. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus mengenakan topi kertas timah dan tidak mempercayai siapapun, tetapi penting untuk mengembangkan radar Anda untuk mendeteksi bajak laut emosional. Seperti yang dikatakan oleh psikolog terkenal dan penulis buku Influential to the Psychology of Persuasion, Robert Cialdini, pertahanan terbaik melawan manipulasi adalah pengetahuan dan kesadaran. Temukan kesejahteraan emosional Anda sebagai benteng yang harus Anda lindungi dengan cara apapun. Manipulator seperti penyerang yang mencoba menembus pertahanan Anda. Jika Anda tidak memiliki sistem keamanan yang baik, sebelum Anda menyadarinya, mereka akan duduk di ruang tamu Anda sambil memakan kacang Anda dan mengendalikan hidup Anda dengan remote control mereka. Bagaimana cara mengenali seorang manipulator profesional? Berikut adalah beberapa tanda peringatan. 1. Bunglon yang emosional. Mereka mengubah kepribadian mereka lebih cepat daripada seorang remaja yang mengubah suasana hati. Perilaku mereka bervariasi tergantung dengan siapa mereka berada, beradaptasi dengan apa yang mereka pikir ingin dilihat oleh orang tersebut. Seperti yang dikatakan oleh guru Zen Dogen, setiap momen tak ternilai harganya. Jangan sia-siakan dengan permainan yang dangkal. 2. Pakar gaslighting. Mereka membuat Anda meragukan persepsi Anda sendiri tentang realitas. Apakah Anda yakin ini yang terjadi? Saya pikir ingatan Anda gagal. Anda harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan daya ingat Anda. Ini hanyalah beberapa contoh dari apa yang mereka katakan. Dalam Zen kita belajar bahwa realitas itu subjektif, tetapi kebenaran selalu berada di dalam diri kita sendiri. Kita harus mempercayai intuisi kita dan tidak membiarkan orang lain mengubahnya. Waspadalah, berhentilah dan renungkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa Anda tidak berurusan dengan tipe orang seperti ini ketika Anda menemukan pernyataan yang serupa. 3. Penembak jitu yang rendah diri. Orang-orang ini sering memberikan komentar yang tampaknya tidak bersalah, tetapi merusak kepercayaan diri Anda. Sebagai contoh, mereka mungkin berkata, "Apakah Anda benar-benar akan memakai itu?" Baiklah, jika Anda merasa nyaman dengan itu. Tujuan orang yang memberikan komentar semacam ini adalah untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan dan kelemahan mereka sendiri. Dengan tipe orang seperti ini, segera hentikan percakapan dan tetapkan batasan yang jelas. Bereaksi dengan segera, jika tidak, setiap komentar tambahan dari orang ini akan semakin mempengaruhi Anda. Ingatlah nilai batin Anda dan jangan berikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertanyakannya tanpa dasar. Dari perspektif Zen, penting untuk mengembangkan kekuatan dan ketenangan batin. Seperti yang dikatakan oleh guru Zen Thich Nhat Hanh, tanpa kedamaian batin, tidak mungkin menemukan kedamaian lahiriah. Jika kita tidak tenang di dalam diri kita sendiri, manipulator dapat dengan mudah mengganggu keseimbangan kita. Itulah mengapa meditasi dan latihan kesadaran adalah kunci untuk menghadapi manipulasi. Melalui meditasi, kita dapat belajar untuk mengamati pikiran dan emosi kita tanpa menjadi terikat padanya, sehingga kita dapat bereaksi dengan cara yang lebih sadar dan terkendali. Nomor 3. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tampaknya memiliki lubang hitam dan bukannya hati? Saya mengenal orang-orang seperti itu, tidak peduli seberapa banyak yang Anda berikan kepada mereka,
mereka selalu menginginkan lebih dan tidak pernah puas. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah restoran, menikmati makan malam yang lezat dengan teman-teman, ketika tiba-tiba Anda mendengar seseorang mengeluh dengan keras tentang makanan, pelayanan, dan bahkan warna serbet. Ya, Anda benar. Itu adalah sikap profesional yang sudah mendarah daging. Dalam kebijaksanaan Buddhis, ada sebuah pepatah. Apa yang membuat beberapa orang tampaknya selalu merasa tidak puas? Psikologi memiliki jawaban yang menarik untuk hal ini. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of California, orang dengan harga diri yang rendah cenderung kurang bersyukur. Seolah-olah mereka memiliki filter yang hanya membiarkan hal-hal negatif masuk, menghalangi semua hal baik yang ditawarkan kehidupan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus memutuskan hubungan dengan siapapun yang lupa mengucapkan terima kasih, tetapi penting untuk mengenali ketika seseorang terus-menerus menyalahgunakan kebaikan Anda. Seperti yang dikatakan oleh pengusaha terkenal Richard Branson, perlakukan karyawan Anda seperti Anda ingin mereka memperlakukan pelanggan terbaik Anda. Kita bisa menerapkan nasihat ini pada semua hubungan kita. Pikirkanlah rasa terima kasih sebagai tanaman yang perlu disiram dan dipelihara untuk tumbuh. Jika Anda terus-menerus memberikan air, waktu, energi, dan sumber daya Anda kepada tanaman yang tidak berbunga atau berbuah, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan apakah Anda menanam di kebun yang salah. Seperti yang diajarkan oleh Master Seng Thich Nhat Hanh, rasa syukur adalah inti dari latihan Seng yang sesungguhnya. Ketika kita menghargai momen dan orang-orang dalam hidup kita, kita mengubah setiap momen menjadi hadiah yang berharga. Namun, berhati-hatilah untuk tidak mencampur adukan rasa tidak tahu berterima kasih dengan kejujuran yang membangun. Teman Anda yang mengatakan kepada Anda bahwa ada bayam di gigi Anda sebelum kencan penting bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia adalah pahlawan tanpa jubah. Perbedaannya terletak pada niat dan pola perilakunya. Sebuah penelitian menarik yang diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah Amerika menunjukkan bahwa orang tidak hanya lebih bahagia, tapi juga memiliki hubungan yang lebih kuat dan tahan lama ketika mereka mempraktikkan rasa syukur dalam hidup mereka. Seolah-olah rasa syukur adalah perekat tak terlihat yang merekatkan hubungan sosial kita. Jadi apa yang harus dilakukan dengan tipe orang seperti ini? Jawabannya tidak sederhana, tapi kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari psikologi positif. Martin Seligman, yang dianggap sebagai bapak dari cabang psikologi ini, menyatakan bahwa mengembangkan rasa syukur tidak hanya bermanfaat bagi si penerima, tapi juga bagi si pemberi. Alih-alih menjadi frustrasi dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, kita dapat melihat mereka sebagai kesempatan untuk memperkuat kapasitas kita sendiri untuk menghargai hal-hal yang baik dalam hidup. Sama seperti kita melatih kaki atau punggung secara fisik di gym, melatih otot rasa syukur juga bekerja dengan cara yang sama. Namun, jangan sampai Anda mengacaukan rasa syukur dengan menjadi jurang yang tak berdasar. Menetapkan batasan yang sehat sama pentingnya dengan menjadi murah hati. Seperti yang dikatakan oleh penulis Brené Brown, kemurahan hati tidaklah tanpa batas dan tidak benar jika berasal dari kebencian. Ingatlah, kurangnya rasa terima kasih akan menunjukkan lebih banyak hal tentang mereka daripada tentang Anda. Seperti yang dikatakan oleh psikolog Carl Rogers, paradoksnya adalah ketika saya menerima diri saya apa adanya, maka saya bisa berubah. Lain kali jika Anda bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, tariklah napas dalam-dalam. Ingatkan diri Anda akan harga diri Anda dan tanyakan pada diri sendiri, apakah orang tersebut layak mendapatkan energi Anda. Jika jawabannya tidak, inilah saatnya untuk pergi. Anda tidak egois. Anda berlatih untuk merawat diri sendiri, dan dengan merawat diri sendiri terlebih dahulu, Anda dapat merawat orang lain dengan lebih baik. Jika Anda memutuskan untuk terus membantu, lakukanlah karena Anda benar-benar ingin melakukannya,
bukan karena Anda mengharapkan pengakuan. Sebelum Anda beralih ke tipe orang yang keempat, bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai dan siapapun yang menurut Anda perlu melihatnya. Tuliskan juga di kolom komentar setiap hari saya menjadi lebih bijaksana, untuk menunjukkan bahwa Anda masih di sini bersama saya dan untuk menginspirasi orang lain dalam pembelajaran bersama. Nomor 4. Orang yang malas. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tampaknya memiliki alergi terhadap usaha? Orang-orang yang selalu memiliki alasan untuk tidak melakukan apa-apa, seolah-olah sofa adalah lingkungan alami mereka dan remote control adalah perpanjangan tangan mereka. Selamat datang di dunia pemalas yang menarik. Para ahli seni tidak melakukan apa-apa yang mengajarkan kita pelajaran berharga tentang produktivitas, atau mungkin ketiadaan produktivitas. Bayangkan Anda sedang berada dalam rapat kerja dan Anda mendengar seseorang berkata, saya tidak bisa menyelesaikan laporan ini karena kucing saya memakan motivasi saya. Ya, Anda bisa menebaknya. Itu adalah kemalasan profesional yang sedang beraksi. Apa yang membuat beberapa orang tampaknya memiliki gelar PhD dalam hal menunda-nunda? Ilmu pengetahuan memiliki beberapa jawaban yang menarik. Menurut sebuah penelitian dari sebuah universitas terkemuka di Amerika Serikat, kemalasan bisa jadi merupakan strategi evolusi untuk menghemat energi. Seolah-olah nenek moyang manusia gua kita mewariskan gen mode hemat energi. Namun, di dunia saat ini, di mana kita tidak perlu menghemat energi untuk menghindari predator, strategi ini mungkin menjadi tidak produktif. Seperti yang dikatakan oleh salah satu psikolog besar abad ke-20, William James, tidak ada yang lebih sulit untuk ditanggung daripada serangkaian kewajiban sehari-hari. Dalam Buddhisme Zen, ada ajaran tentang perhatian penuh dan hadir sepenuhnya pada saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Master Senshin Ryu Suzuki, pikiran seorang pemula memiliki banyak kemungkinan, sementara pikiran seorang ahli hanya memiliki sedikit kemungkinan. Kemalasan seringkali merupakan cara untuk menghindari kehadiran dan keterlibatan penuh. Ketika kita berpikir bahwa kita tahu segalanya tentang suatu subjek, kita sering berhenti mencurahkan energi dan perhatian yang sama terhadap subjek tersebut seperti yang kita lakukan pada awalnya. Itulah sebabnya dalam latihan Zen, kita didorong untuk terlibat sepenuhnya dalam setiap tindakan, sekecil apapun. Hal ini mengingatkan saya pada kisah seorang biksu Zen yang, dengan penuh perhatian dan dedikasi, menyapu jalan setapak di sekitar biara setiap hari. Ketika ditanya mengapa ia begitu mementingkan tugas duniawi seperti itu, ia menjawab, ketika saya menyapu jalan, saya juga menyapu pikiran saya, membuatnya jernih dan bersih. Jadi, alih-alih mendukung kemalasan orang lain, kita dapat mendorong mereka untuk terlibat sepenuhnya dengan tindakan mereka, mengajarkan mereka bahwa setiap saat dan setiap tugas adalah kesempatan yang berharga untuk berlatih dan bertumbuh. Mengenali dan menghindari mendukung mereka yang melalaikan usaha adalah suatu tindakan welas asih terhadap diri sendiri dan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, kamu tidak akan dihukum karena kemarahanmu, kamu hanya akan dihukum karena kemarahanmu. Hal yang sama juga berlaku untuk kemalasan. Menghindari usaha dan tanggung jawab menyebabkan penderitaan dan kemandekan, baik pada orang yang malas maupun pada mereka yang mencoba mendukungnya. Lalu bagaimana cara mengenali orang yang malas secara kronis? Berikut adalah beberapa tanda peringatan. Tipe 1. Raja dari segala alasan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki lebih banyak alasan daripada kucing yang memiliki nyawa. Saya tidak bisa pergi ke pelatihan karena tanaman saya membutuhkan saya untuk canting agar bisa tumbuh. Dalam ajaran Buddha, alasan adalah seperti ilusi yang memisahkan kita dari pemahaman yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Master Senshin Ryu Suzuki, yang paling penting adalah mengetahui bahwa Anda memiliki sifat seorang Buddha dan itu berarti tidak ada yang membatasi Anda. Tipe 2. Pakar, saya akan melakukannya besok.
Bagi mereka, hari esok adalah tempat yang ajaib di mana semua pekerjaan yang belum selesai terakumulasi. Untuk lebih jelasnya, hari esok itu tidak akan pernah datang. Master Saint Thich Nhat Hanh mengatakan, masa depan tergantung pada masa kini. Jika kita menjaga saat ini dengan baik, masa depan akan mengurus dirinya sendiri. Tipe 3. Multitasker yang malas. Orang-orang ini bisa saja menonton acara TV, mengecek Facebook dan pada saat yang sama mengeluhkan pekerjaan mereka. Jika mereka mau menginvestasikan energi mereka untuk menjadi produktif, mereka pasti akan menyelesaikan masalah pemanasan global. Dalam ajaran Zen, kesatuan pikiran dan tindakan adalah kuncinya. Seperti kata pepatah Zen, ketika Anda pergi, pergilah. Ketika Anda makan, makanlah. Tipe 4. Pencari jalan pintas selalu mencari cara termudah untuk melakukan sesuatu. Jika ada aplikasi yang bernafas untuk mereka, mereka akan menjadi orang pertama yang mengunduhnya. Dalam ajaran Buddha, mencari jalan pintas adalah mencari hayalan. Seperti yang diajarkan oleh guru Zen Dogen, jalannya sempurna dan mencakup segalanya. Segera setelah Anda berhenti mencari, Anda akan memahami bahwa Anda berada di tempat yang seharusnya. Tipe 5. Si penunda. Bagi orang-orang ini, jam waker hanyalah sebuah saran yang bersahabat. 5 menit lagi, kata mereka. Dan sebelum mereka menyadarinya, 1 jam telah berlalu. Dalam filosofi Buddha, jam melambangkan bahwa waktu hanyalah ilusi, tapi tanggung jawab kita pada setiap momen adalah kenyataan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus segera memutuskan hubungan dengan semua orang yang lebih memilih tidur siang daripada sesi di gym, tapi ingatlah, mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang malas dapat membuat Anda menjadi malas seperti mereka. Seperti yang dikatakan oleh penulis dan pembicara motivasi Tony Robbins, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Jadi pilihlah teman Anda dengan bijak, karena bisa jadi Anda akan menjadi satu-satunya gigi yang sehat di dalam mulut yang penuh dengan gigi berlubang. Singkatnya, dalam keinginan kita untuk membantu orang lain, kita harus memperhatikan kepada siapa kita memberikan energi kita. Ini bukan masalah menahan bantuan dari semua orang, tetapi membantu dengan kebijaksanaan dan kearifan, memastikan bahwa upaya kita benar-benar berharga dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan mereka yang kita bantu. Nomor 5. Orang yang tidak bertanggung jawab. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tampaknya hidup di dunia tanpa konsekuensi? Selamat datang di alam semesta yang menarik dari orang yang tidak bertanggung jawab, ahli dalam menghindari komitmen dan menyalahkan segala sesuatu dan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Bayangkan Anda sedang berada di atas kapal dan tiba-tiba Anda melihat sebuah lubang di lambung kapal dan air mulai bocor. Sementara Anda dan kru kapal lainnya berusaha keras untuk menutup lubang tersebut dan mengeluarkan airnya, Anda melihat seseorang yang sedang bersantai di bawah sinar matahari di atas geladak kapal sambil berkata, "Ini bukan masalah saya, bukan saya yang membuat lubang itu." Itu, teman saya, adalah sikap yang tidak bertanggung jawab di lingkungan alam. Ketika kita mencoba untuk membantu seseorang dengan pola perilaku seperti ini, kita sering terjerumus ke dalam siklus frustrasi dan kecemasan. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba untuk membantu mereka, bantuan kita jarang sekali menghasilkan kemajuan yang signifikan. Orang yang tidak bertanggung jawab, seperti namanya, menghindari tanggung jawab dan memiliki kemampuan yang hampir seperti atlet olimpiade untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Jika terjadi kesalahan, meskipun itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan kita bisa menjadi pihak yang disalahkan. Hal ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga dapat memiliki dampak emosional dan reputasi yang signifikan terhadap mereka yang mencoba membantu orang-orang ini. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan yang hati-hati ketika berhadapan dengan orang seperti ini. Strategi yang efektif
adalah mengajak orang tersebut untuk merenungkan tindakannya dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Alih-alih menyelesaikan masalah mereka untuk mereka, kita dapat mengarahkan perhatian mereka untuk mengembangkan keterampilan penilaian diri dan manajemen diri. Seorang ahli saraf Amerika yang terkenal, Richard Davidson, telah menunjukkan bahwa otak sangat plastis dan mampu berubah dan beradaptasi bahkan di usia dewasa. Jadi masih ada harapan. Meskipun orang-orang ini mungkin sering membutuhkan dorongan lembut atau bahkan dorongan sebesar gajah. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya mencakup pengetahuan akademis, tetapi juga kemampuan untuk bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Pada akhirnya, berurusan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah latihan kesabaran dan pengendalian diri. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Bertrand Russell, banyak masalah di dunia ini muncul karena orang yang tidak tahu apa-apa merasa aman, sementara orang yang cerdas penuh dengan keraguan. Dalam ajaran Buddha, kita juga sering mengulangi bahwa membantu orang lain adalah jalan menuju pencerahan, namun hanya jika bantuan tersebut adalah bantuan yang bijaksana. Jadi, lain kali Anda dihadapkan pada orang yang sangat tidak bertanggung jawab, tariklah napas dalam-dalam dan ingatlah bahwa setidaknya Anda memiliki kecerdasan untuk meragukan apakah Anda masih perlu menolong mereka. Nomor 6. Pengkritik abadi. Mereka memiliki bakat untuk menemukan kesalahan pada setiap situasi atau orang. Mulai dari pilihan pakaian Anda hingga cara Anda melakukan pekerjaan atau merawat rumah dan keluarga Anda. Mengidentifikasi mereka bisa sesederhana mendengarkan percakapan mereka. Komentar mereka seringkali negatif dan merusak. Jika hal ini terdengar familiar, Anda mungkin berurusan dengan seorang pengkritik kronis dalam hidup Anda. Berurusan dengan mereka bisa seperti menavigasi ladang ranjau emosional. Tidak peduli seberapa baik niat Anda, mereka akan selalu menemukan cara untuk menghancurkannya dengan kritik tajam mereka. Apa yang membuat mereka seperti ini? Penelitian menunjukkan bahwa pengkritik kronis sering menggunakan kritik sebagai cara untuk membangun kekuasaan atau kontrol atas orang lain dan bahkan sebagai cara untuk memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri. Seolah-olah mereka memiliki kacamata khusus yang memungkinkan mereka untuk hanya melihat kekurangan dalam segala hal. Untuk menangkal pengaruh negatif mereka, sangat penting untuk mempertahankan perspektif yang seimbang. Seperti yang dikatakan oleh Guru Shimaru, Sentai-sen, kekuatan sejati terletak pada pikiran yang tenang. Jangan tersinggung dengan kritik mereka. Seringkali, kata-kata mereka lebih banyak berbicara tentang diri mereka sendiri daripada tentang Anda. Cobalah untuk mengarahkan pembicaraan ke arah aspek positif atau solusi yang konstruktif. Terkadang perubahan topik pembicaraan yang sederhana dapat menjadi pertahanan terbaik terhadap serangan verbal mereka. Ingatlah bahwa kritik yang membangun dapat berguna untuk pengembangan diri, tetapi kritik yang kronis hanya akan mengikis harga diri dan merusak kepercayaan diri. Menetapkan batasan yang jelas dan mempertahankan sikap positif dapat melindungi Anda dari pengaruh negatif mereka, sekaligus mempromosikan lingkungan yang lebih positif dan konstruktif di sekitar Anda. Nomor 7. Orang yang narsis. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tampaknya memiliki cermin dan bukannya jiwa? Selamat datang di dunia narsisis yang menarik, makhluk di mana cinta diri menempati semua tempat ratas di podium. Bayangkan mencoba mengisi kolam renang berukuran olimpiade dengan segelas air. Ini adalah usaha yang sia-sia untuk memuaskan ego orang yang narsis. Jangan khawatir, karena dalam perjalanan ini Anda tidak sendirian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, sekitar 6% dari populasi memiliki sifat narsistik yang signifikan.
Ini berarti Anda mungkin pernah bertemu dengan setidaknya 1 atau 2 orang seperti itu dalam hidup Anda. Bagaimana Anda mengidentifikasi para pemuja diri ini? Jika Anda pernah bertemu dengan seseorang yang percaya bahwa matahari terbit hanya untuk menyinari wajahnya, Anda mungkin berurusan dengan seorang narsisis. Orang-orang ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah setiap percakapan menjadi sebuah monolog tentang pencapaian mereka, tidak peduli betapa tidak relevannya hal tersebut. Berurusan dengan seorang narsisis bisa jadi lebih melelahkan daripada mencoba mengajari kucing menggonggong. Tapi jangan putus asa. Ada beberapa strategi yang bisa Anda terapkan. Ini bukan tentang mengubah orang yang narsis itu sendiri, tetapi mengubah cara Anda berinteraksi dengan mereka. Salah satu taktik yang efektif adalah apa yang disebut oleh para psikolog sebagai validasi selektif. Ini seperti melatih anjing. Anda memperkuat perilaku positif yang ditunjukkan oleh si narsisis dan mengabaikan perilaku negatifnya. Ketika si narsisis menunjukkan sedikit empati, yang terkadang terjadi, akuilah. Namun, ketika dia mulai menampilkan adegan klasiknya, jangan bermain-main dengannya. Ingatlah bahwa Anda tidak berkewajiban untuk menjadi penonton yang terpaku pada pertunjukannya. Dalam Zen, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima diri kita apa adanya. Jangan biarkan orang lain memaksakan harapan dan nilai-nilai mereka pada Anda. Sadarilah pikiran, emosi, dan tindakan Anda, dan Anda akan menemukan kedamaian batin yang memungkinkan Anda untuk menangani manipulasi, kritik, dan narsisme dengan lebih baik. Seorang penulis buku terlaris di bidang psikologi pernah mengatakan bahwa ego adalah gurita yang tak pernah puas yang memakan hidup Anda. Seorang guru Zen mengatakan bahwa ego itu seperti roh yang kelaparan dalam samsara. Selalu menginginkan lebih dan, pada akhirnya, tidak pernah menemukan ketenangan. Jangan biarkan narsisme dalam hidup Anda menjadi gurita atau roh itu. Namun, berhati-hatilah untuk tidak mengacaukan kepercayaan diri yang sehat dengan narsisme. Seperti yang dikatakan oleh para guru Zen, kepercayaan diri itu seperti danau yang tenang yang memantulkan keindahan langit, sementara narsisme itu seperti lautan badai yang menghancurkan semua yang dilaluinya. Perbedaannya terletak pada kapasitas untuk berempati dan kebutuhan konstan untuk dikagumi. Orang yang percaya diri dapat dengan tulus menikmati keberhasilan orang lain, seperti seorang biksu dalam kondisi Zen yang bersukacita atas kebangkitan teman-temannya. Sebaliknya, orang yang narsis menganggap keberhasilan ini sebagai ancaman bagi kebesarannya sendiri. Berurusan dengan seorang narsisis bisa menjadi sebuah tantangan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperkuat kesabaran dan kasih sayang Anda. Mengamati seorang narsisis dapat mengajarkan kita banyak hal tentang sifat keinginan dan ilusi. Melalui pengamatan seperti itu, kita dapat melihat refleksi dari hambatan dan pergulatan batin kita sendiri yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dan bertumbuh secara pribadi. Bayangkan jika Anda bertemu dengan seseorang yang selalu mengintai, mencari setiap kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dengan mengorbankan orang lain, tanpa mempedulikan konsekuensinya. Itulah orang yang oportunis. Seseorang yang dengan terampil memanfaatkan kemurahan hati atau sumber daya orang lain, tanpa memberikan imbalan apapun kecuali kenyamanan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Guru Zen, Thich Nhat Hanh, kebahagiaan hanya mungkin terjadi jika kita berhenti menunggunya datang dari luar dan mulai menciptakannya dari dalam. Sebaliknya, orang yang oportunis mencari kebahagiaan di luar, dalam sumber daya orang lain, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan di dalam diri sendiri. Namun, jangan samakan orang oportunis dengan orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Perbedaannya terletak pada pola perilaku dan timbal balik. Seperti yang dikatakan oleh seorang psikolog dari Universitas Harvard, orang oportunis ahli dalam membuat Anda merasa bersalah ketika Anda tidak memenuhi harapan mereka.
Dalam ajaran Buddha, rasa bersalah dan rasa malu harus dipahami dan diubah, bukan dibiarkan mengendalikan hidup kita. Mendeteksi seorang oportunis bisa jadi sulit, karena mereka sering menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya di balik kedok kerjasama dan kesejahteraan bersama. Tanda utama untuk mengidentifikasi mereka adalah dengan mengamati kurangnya timbal balik. Mereka selalu menerima bantuan, namun jarang membalas budi atau berkolaborasi secara setara. Menangani orang yang oportunis membutuhkan penetapan batasan yang jelas dan menyadari sumber daya dan batasan pribadi Anda. Seperti yang dikatakan oleh Guru Zen Dogen, memahami batas-batas kekuatan Anda adalah awal dari kekuatan yang sesungguhnya. Sangat penting untuk menetapkan ekspektasi yang jelas sejak awal. Tentukan apa yang ingin Anda tawarkan dan apa yang Anda harapkan sebagai balasannya. Mempromosikan timbal balik juga sangat penting di sini. Doronglah pihak oportunis untuk berkontribusi secara setara dalam hubungan, baik dengan berbagi tanggung jawab atau dengan mendefinisikan peran dan ekspektasi secara transparan. Secara psikologis, orang yang oportunis mencerminkan kombinasi empati yang rendah dan oportunisme yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh guru Buddha Zen, Chogyam Trungpa, welas asih yang sejati tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mengharapkan imbalan. Dengan memahami cara mengidentifikasi dan mengelola sifat oportunis, Anda dapat melindungi integritas emosional Anda dan menjaga hubungan yang lebih sehat dan adil. Memang benar bahwa memberi dan menerima adalah hal yang mendasar dalam hubungan yang sehat. Namun, ketika Anda menemukan bahwa Anda selalu memberi dan tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasannya, inilah saatnya untuk memikirkan kembali situasinya. Menginvestasikan energi dan usaha pada orang yang meremehkan kontribusi Anda dapat menguras emosi. Lebih baik mengarahkan energi tersebut pada hubungan yang lebih adil dan memuaskan, di mana tindakan Anda diakui dan dihargai. Seperti yang dikatakan oleh guru Zen Jepang, Shikyu, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan oleh orang-orang yang tidak dapat melihat cahaya Anda. Di akhir video ini, saya memiliki sebuah pertanyaan untuk Anda. Saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenungkannya sebelum menjawab. Ini dia, apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika Anda dapat dengan mudah mendeteksi perilaku yang disajikan dalam video ini pada orang-orang di sekitar Anda? Jika Anda merasa hal ini sangat berharga, bagikan jawaban Anda di kolom komentar di bawah video ini. Mungkin Anda akan menginspirasi orang lain untuk melakukannya juga. Jika Anda telah mencapai akhir dari perjalanan kita, tuliskan kalimat ini di kolom komentar. Saya menjalani hidup saya dengan penuh kesadaran. Jangan lupa untuk berlangganan dengan menyalakan notifikasi untuk menantikan video-video baru. Dan ingat, yang kita miliki hanyalah saat ini. Sampai petualangan berikutnya, teman-teman terkasih.